Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera tentunya buat kawan-kawan petani. Oke, dalam video kali ini saya ingin mengajak kawan-kawan petani melihat jahe yang terkena busuk batang. Jahe yang daunnya menguning, kemudian juga batangnya menguning, itu adalah terkena busuk batang ya kawan-kawan. Oke, kawan-kawan bisa lihat ini jahe yang terkena busuk batang. Ini daunnya menguning, kemudian batangnya juga menguning. Ini kawan-kawan bisa lihat, tadi saya mengambilnya dari kebun ya. Ini adalah hasil pemindahan dulu. Ini kita menanamnya di polybag karung, menggunakan karung. Kemudian sebagian ada yang saya pindah ke tempat samping rumah, dan yang ini kebetulan karungnya itu sudah hancur, jadi nggak bisa dipindah. Kemudian ditaruh di lokasi tadi di tanah ini kawan-kawan. Ini sudah saya ambil, dan kawan-kawan bisa lihat di sini ada 2 polybag berisi jahe yang terkena busuk batang. Ini juga hasil pemindahan dari tempat yang kemarin, tempat yang tadi saya ambil. Oke, jadi di sini saya sedikit membahas terkait jahe yang terkena busuk batang ya kawan-kawan. Jahe yang terkena busuk batang itu sulit untuk diobati. Saya juga belum tahu, karena juga di sini saya baru jalan. Berarti habis bulan ini saya 4 bulan jalan menggeluti bidang pertanian, khususnya jahe emprit. Dan di sini saya belum banyak pengalaman, tapi alhamdulillah sedikit demi sedikit sudah ada pengalaman terkait tanaman jahe emprit ini. Oke, kawan-kawan bisa lihat, ini jahe emprit ini yang tadi saya ambil menggunakan cangkul ini. Kalau kita mengambilnya menggunakan cangkul, nanti kita akan jadi seperti ini. Jadi kita ambil semua dengan akarnya, kemudian kita pindahkan ke polybag seperti ini. Nah, setelah kita pindahkan, nah atasnya kan belum tertimbun kawan-kawan. Kemudian kita timbun dengan media tanam yang memang tadi sama seperti ini. Kita timbun seperti ini, timbun sampai merata. Timbun. Oke. Nah, setelah ditimbun seperti ini, kemudian ini jahe yang menguning seperti ini kita taruh di tempat yang teduh. Yang teduh artinya kalau musim penghujan tidak terkena hujan, tapi terkena sinar matahari, tapi tidak full sampai sore. Jadi misalkan dari pagi sampai jam 10 atau jam 11 itu sudah bagus, nggak apa-apa. Jam 12 ke sana, jam 11 ke sana sampai sore itu nggak kena, nggak apa-apa. Kalau jahe seperti itu. Sudah tambah lagi. Jadi terkait pembahasan jahe yang terkena busuk batang itu alangkah baiknya kawan-kawan itu menanamnya itu kalau musim penghujan itu di tempat yang tidak terkena hujan, tapi terkena sinar matahari, tapi nggak full. Di situ jahe tersebut akan bagus, akan hijau semua, nggak ada yang kuning. Karena di sini saya pernah mencoba awal-awal saya nanam jahe itu menggunakan polybag karung, itu semuanya di lahan terbuka yang terkena hujan, terkena sinar matahari full dari pagi sampai sore, dan hujan panas, jadi jahe saya hampir menguning semua. Kemudian saya selamatkan di tempat yang sudah saya kasih teduhan, itu terkena sinar matahari tapi tidak full, kemudian tidak terkena air hujan. Nah, jahenya tadinya sudah seperti ini kawan-kawan. Nah, sudah menguning seperti ini, tapi
jalan 2 bulan ya, 2 bulan sekarang 3 bulan itu subur semua, hijau semua. Jadi yang seperti ini, nah menguning seperti ini, nanti ini sembuh kawan-kawan. Jadi kalau yang seperti ini nanti memang rontok. Nah tunas-tunas barunya, daun-daun mudanya ini nanti hijau, dan anakannya nanti ini hijau semua. Kalau dibiarkan di tempat yang kayak tadi sudah kuning seperti ini, dan itu apa namanya, anakannya itu tetap kuning. Jadi walaupun nantinya tumbuhnya apa namanya ada pemulihan, kemudian jadi hijau kembali, tapi itu kan lambat, akan lambat. Beda dengan yang kita tanam polybag, kemudian kita pindahkan ke tempat yang apa namanya yang teduh, jadi terkena sinar matahari tapi enggak full seharian, kemudian enggak terkena air hujan kalau musim penghujan. Jadi seperti itu. Dan bukan hanya yang ditanam di lahan terbuka langsung di tanah ya. Jadi misalkan kawan-kawan menggunakan polybag, plastik ataupun karung itu di lahan yang terbuka, ketika musim penghujan itu kena hujan panas, kemudian menguning semua. Nah itu bisa langsung diangkat kawan-kawan, langsung dipindah, pindah ke tempat yang terbuka. Misalkan di situ ada 500 jay atau 100 polybag ya, atau 200 atau 20, diangkat semua, nanti insya Allah akan sembuh, akan kembali subur hijau ya. Apa namanya, karena memang air hujan itu asalnya cukup tinggi, jadi jahe itu sangat riskan sekali apabila terkena air hujan terus-menerus, kemudian terkena panas sangat menyengat ya, 1 hari full itu jahe itu akan sakit seperti ini, terkena kuning. Kawan-kawan bisa sebut ini dengan busuk batang. Nah jadi sudah ada yang mati. Kalau dibiarkan pertumbuhannya ini sama dengan yang di rumah saya, yang samping rumah sekarung, yang menggunakan karung itu, kantong ya, kantong padi itu seumuran ini sama dengan. Nah ini lambat karena saya tidak, saya rawat, saya timbun dengan pupuk juga, saya kasih pupuk juga, tetap bisa seperti ini. Ini insya Allah nanti 2 bulan mulai dari sekarang ini akan hijau. Nanti saya liput kembali terkait jahe yang terkena busuk batang. Dan di sini saya apa namanya melakukan pembahasan ini karena saya sudah melakukan uji coba dan hasilnya memang bagus, sesuai dengan apa yang saya inginkan. Jadi setiap yang saya liput, baik terkait pengolahan tanah dan juga penanganan jahe yang terkena busuk batang, itu semua sudah ada buktinya, sudah berdasarkan pengalaman. Jadi saya berani bertanggung jawab apa yang saya katakan kepada kawan-kawan petani, karena memang sudah ada buktinya. Karena memang saya baru jalan 4 bulan, jadi memang pengalaman saya juga belum sejauh mungkin kawan-kawan yang sudah lama petani besar, tapi setidaknya apa yang saya video yang saya buat itu bisa bermanfaat buat petani-petani yang memang mempunyai kesibukan kerjaan, kemudian mempunyai hobi bertani, kemudian bertaninya itu bertani palawija jahe. Jadi biasanya saya lihat kalau saya muter di kampung-kampung itu banyak tanaman jahe yang memang jumlahnya nggak banyak, itu ada 20 atau 50 atau 10 polybag atau kan 5 polybag itu menguning. Jadi ibu-ibu, kawan-kawan petani itu yang mempunyai jahe, mempunyai 10 polybag atau 20 polybag kemudian menguning busuk batang, itu nggak usah bingung, karena sedikit, jadinya langsung pindahin aja ke pinggir rumah yang terkena sinar matahari pagi, kemudian enggak terkena air hujan. Jadi ibu-ibu tinggal siram saja di situ, siram polybagnya diangkat, kemudian siram itu nanti insya Allah 2 bulan sudah subur kembali, dan ke depannya memang subur kembali. Jadi seperti itu. Jadi saya nggak bisa melakukan pembahasan lebih lanjut tadi terkait panennya segala macam, karena saya belum sampai ke sana. Jadi panennya berapa kilo nanti mas? Ya saya nggak tahu, karena
belum sampai ke sana. Cuma saya pernah survei kepada pemilik jahe teman saya itu menggunakan karung yang 50 kilo, karung padi. Itu beliau nggak banyak sih, mungkin cuma ada 100, tapi saya sudah membuktikannya. Itu umur 9 bulan ketika ditanam itu hasilnya 2 kilo 2 kilo 2 kilo, bahkan kalau perawatannya bagus mungkin bisa lebih. Jadi teman saya aja 2 kilo, teman-teman bisa bayangkan kalau teman-teman punya 1000 ya, jadi sudah 2 ton. Jadi terkait yang menggunakan polybag ini saya belum pernah lihat juga kawan-kawan yang panen. Jadi saya juga ini bagian terkait polybag ataupun karung saya juga belum pernah memanennya, jadi saya belum tahu. Jadi kalau kawan-kawan ingin tahu hasilnya saya belum tahu ya. Jadi jahe ternyata di lahan yang terbuka terkena air hujan terus terkena panas yang full itu kurang bagus kawan-kawan. Jadi seperti itu ya kawan-kawan. Jadi ketika kawan-kawan bertanya, oh berarti yang ketika di musim kemarau itu di lahan terbuka terkena panas full sinar matahari kemudian nggak kena air hujan, itu apakah itu menguning? Nah itu saya nggak tahu ya kawan-kawan, karena saya belum pernah membuktikannya. Ketika saya berbicara terkait yang belum ada buktinya, saya memang nggak berani. Jadi seperti itu kawan-kawan. Ini adalah jahe-jahe yang memang saya memindahkannya kemarin. Ini yang terkena busuk batang ya. Di sini lumayan ada 10 polybag ya. Oke. Ini seumuran dengan yang tadi saya pindah, tempatnya juga yang tadi saya ambil ini. Oke. Oke, kawan-kawan petani, ini adalah jahe yang tadi saya sebutkan, ada di samping rumah yang dulu terkena busuk batang ya. Jadi kawan-kawan bisa lihat, ini dulu terkena busuk batang, menguning daunnya sama dengan yang tadi saya pindah ke polybag. Nah, dan alhamdulillah dalam waktu 2 bulan lebih ini sudah sembuh. Jadi kawan-kawan bisa lihat ya, jahe yang dulu terkena busuk batang, jadi yang tadi saya pindah ke polybag juga nanti hasilnya seperti ini, tumbuh dan hijau kembali. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan petani ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.